Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan utama kita pada kesempatan kali ini, sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada Anda sekalian, apakah ada yang absen hari ini? Ada si Yogi, Pak. Kenapa si Yogi? Dia jatuh dikejar kucing, Pak. Jatuh dikejar kucing. Semoga sehat ya. Ada lagi yang absen? Ada, Pak. Siapa? Si Yogi, Pak. Kenapa Yudi? Dia enggak absen, pada terlambat datang, Pak. Dia datang putus. Oh, oke. Nanti dia nyusul, Pak. Baik, nggak apa-apa. Udah dicek juga Bapak tadi hari malam. Oke. Baik Anda sekalian, adapun pembelajaran kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan materi akidah akhlak ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, baiknya kita membaca ayat suci Al-Quran terlebih dahulu ya. Sama-sama kita baca Al-Fatihah. Boleh ya, dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Mandiri, Pak. Mandiri, Pak. Silakan dipimpin kawan-kawannya untuk membacakan Al-Fatihah. Teman-teman, mari kita sama-sama untuk membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, ini ya.
Sebelumnya perkenalkan nama Bapak. Sudah ada yang tahu? Belum. Nah, di sini ya. Yogi Azhari Nainggolan. Dari namanya udah nampak ya orang mana ya? Tahu Pak, orang Aceh Pak. Bukan orang Aceh. Belum ada, Pak. Orang? Nah, Akan ada marganya. Orang Aceh ya. Majri, sama. Orang Aceh kan bisa manja. Pak, boleh nanya nggak, Pak? Kenapa kalau orang Batak itu identik sama Kristen, Pak? Ya, bagaimana ya? Gak semua orang Batak itu Kristen. Cuman Dia orang Kristen. orang Kristen Tentu belum tentu Batak. Yang penting daerahnya itu mayoritasnya memang orang Kristen. Ya. Ya, Pak. Ya beda dengan orang Minang. Orang Minang mungkin kan sudah rata-rata semua Islam kan. Tapi di daerah bawah itu bercampur gitu. Kayak es cendol. Ada Islam, ada juga orang Kristennya. Di sini materi kita yaitu meneladani akhlak dari Isa Uwais Al-Qarni. Sebelumnya ada yang kenal sama Uwais Al-Qarni? Nah, tinggal. Di mana kenalan materi? Tinggal Dia yang berbakti sama orang tuanya. Kenal dari mana? Dengan cerita dari Ustaz, Pak. Oh, cerita dari sejarah. Oke, berarti sudah pada tahu kan siapa Uwais Al-Qarni? Sudah, Pak. Yang perempuan mana suaranya? Belum kenal? Di mana kenalan? Oh, tahu. Beda ya, antara kenal sama tahu. Nah, di sini ada biografi dari Uwais Al-Qarni. Coba Bapak mintakan dulu kepada saudara Naufal. Coba bacakan biografi dari Uwais Al-Qarni. Oh, tidak nampak ya? Pak, saya saja, Pak. Ya, Rizky Wahyudi. Biografi Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah penduduk Yaman daerah Kor dan Kahila, Yaman dan Murad, hidup sebagai anak yatim yang membuatnya sangat mencintai ibunya. Uwais Al-Qarni pernah mengidap penyakit kusta lalu. Kusta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dikabulkan oleh Allah dan diberikan kesembuhan. Tetapi masih ada bekasnya sebesar dirham di kedua lengannya, Pak. Baik. Nah, dari biografi Uwais Al-Qarni ini secara tidak langsung sudah ada menceritakan tentang siapa Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni itu aslinya adalah penduduk ya Yaman. Nah, di daerah Par dari kabilah Murad. Jadi Uwais Al-Qarni ini hidup sebagai anak yatim. Jadi Uwais ini hidup cuma bersama dengan ibundanya. Yang mana kisah singkatnya Uwais ini saking berbaktinya kepada orang tuanya sampai dia dikatakan sangat terkenal, yaitu seleb. Seleb di mana? Bukan di TikTok, bukan di Instagram, bukan. Tapi dia seleb di siapa tadi? Surga ataupun di langit. Jadi banyak yang mengenal Uwais Al-Qarni dari kalangan malaikat manusia ya. Nah, jadi sedikit Bapak ceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni ini ya, dengan Bapak sekalian. Uwais ini kan anak yatim, ya, dia anak yatim. Jadi cuma punya ibundanya. Ibundanya ini nggak sehat pula. Ibundanya ini dalam keadaan sakit, lumpuh malah. Yang mana mengakibatkan yang merawat Uwais Al-Qarni ini adalah siapa? Dirinya sendiri. Pada saat dia sudah mulai beranjak dewasa, dia sudah mandiri, dia sendiri yang merawat ibundanya. Karena apa? Ibundanya itu dalam keadaan apa tadi? Lumpuh, tidak bisa gerak sama sekali ya. Terutama di zaman itu dulu kan nggak ada pengobatan, nggak ada dokter, nggak ada ya yang lain-lainnya nggak ada, sehingga membuat semakin parah gitu keadaan ibunda Uwais Al-Qarni ini. Jadi hari-hari Uwais ini hanya merawat ibunda. Dan adapun mata pencahariannya pada saat itu adalah dia mengembala hewan ternak orang lain. Jadi dia merawat domba-domba ataupun gembala-gembala tersebut. Lalu nanti dikasih dia upah. Dan upahnya itu nggak besar,
sehingga sering sekali itu kekurangan antara dia dan juga ibundanya tadi. Nah, singkatnya gitu, Uwais ini hidup di zaman Rasulullah SAW. Cuman Uwais ini tak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Kenapa ya? Ada yang tahu tak? Kenapa? Karena Rasulullah sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Tapi katanya dia hidup di zaman Rasulullah. Kok bisa nggak ketemu gitu? daerahnya berbeda. Daerahnya berbeda. Satu di Yaman, satu di Mekah. Biar tahu ya Anda sekalian, sebenarnya Uwais Al-Qarni ini pernah berusaha bertemu dengan Rasulullah. Mau tahu nggak kisahnya bagaimana? Mau, Pak. Mau tahu banget atau mau tahu aja? Mau banget. Tahu banget. Oke. Jadi masuk ke inti ceritanya. Jadi Uwais Al-Qarni ini kan punya ibunda yang sangat sakit-sakitan, kan? Sehingga pernah seketika itu dia berpamitan dengan ibundanya saking ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Pada saat sakit itu, jadi dia sediakan dulu makanan untuk ibundanya dan segala macamnya pada hari Minggu. Satu hari ya, disediakan semuanya. Lalu berpesanlah Uwais Al-Qarni kepada ibundanya, wahai ibunda, aku sangat ingin sekali bertemu dengan Rasulullah. Apakah aku boleh gitu pergi ke Mekah? Jadi itu dikatakan oleh Uwais. Lalu dijawab oleh ibundanya, ibunda dalam keadaan sakit ya wahai Uwais. Jadi kalau kamu ingin pergi, pergilah. Ibu izinkan. Cuman setelah kamu sampai di sana, langsunglah pulang. Karena ibunda membutuhkan kamu. Jadi karena telah mendapatkan izin dari ibundanya, singkatnya pergilah Uwais berjalan kaki ke Mekah. Bayangkan dari Yaman ke Mekah, berapa tuh jalan? Ya kan? Jauh sekali. Ditambah pada saat itu Uwais berjalan kaki, nggak ada yang namanya auto, nggak ada yang namanya pesawat, nggak ada yang namanya traktor, dan segala macam nggak ada. Dia jalan kaki. Singkatnya sampai di Mekah, bukan di Mekah, tapi di Madinah. Pada saat itu Rasulullah sudah telah pindah di Madinah. Nah, sampai di Madinah, sampai di rumahnya ditanya-tanya sama Uwais, sama pejalan-pejalan di sana, orang-orang di sana, di mana rumah Rasulullah, mana rumah Rasulullah. Sehingga ketemulah rumahnya, diketok, dan yang menjawab tahu siapa? Ada yang tahu? Yang menjawab pada saat dia sampai di rumah Rasulullah. Ada yang tahu tak? Tidak, Pak. Tidak. Dari istrinya Rasulullah yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Jawab oleh Aisyah, tanyalah Uwais, wahai pemuda, kamu ini siapa? Bilang, nama saya Uwais. Ya Aisyah, bukan? Bercakap-cakap dengan mereka sebentar. Lalu ditanya oleh Uwais, to point gitu. Wahai ibunda Aisyah, apakah aku boleh bertemu dengan Rasulullah? Kata Uwais. Akhirnya jawab oleh ibunda Aisyah, wahai Uwais, Rasulullah pada saat itu sedang berperang. Jadi dikatakan oleh ibunda Aisyah, kalau kamu mau menunggu tidak apa-apa, tapi Rasulullah sedang dalam keadaan berperang, jadi dia tidak ada di rumah. Nah, dari kejadian tersebut Uwais pun kecewa gitu, tak bisa jumpa dengan Rasulullah. Tapi teringatlah Uwais Al-Qarni pada saat itu pesan dari ibundanya, langsung kamu pulang. Setelah tak ketemu sama sekali dengan Rasulullah, langsung balik ke Yaman. PP pulang pergi seharian itu. Singkatnya sampai lagi di rumahnya dan sama sekali tak ketemu dengan Rasulullah. Jadi itu ya yang menyebabkan Uwais sampai-sampai tak bisa bertemu dengan Rasulullah. Padahal hidup di satu zaman yang sama. Nah, hal yang terkenal lagi dari Uwais ini adalah tentang kisahnya membawa ibundanya dari haji. Dengan cara apa? Digendong. Digendong. Nah, tahu nggak prosesnya bagaimana? Digendong. Dia gendong domba kata Bagus, betul semuanya. Dengan cara Uwais ini membeli seekor domba. Bukan domba, lembu, anak lembu, anak sapi gitu kan. Jadi dibeli oleh Uwais, latihan beliau gendongnya sampai naik turun bukit. Bayangkan tuh, naik turun bukit gendong sapi. Dibayangkan itu ibundanya. Sampai beratnya sampai 100 kg. Sampai 100 kg dibawa naik turun, akhirnya dirasanya dia sudah kuat, akhirnya digendonglah ibundanya itu
Sampailah kisahnya dia sampai ke Masjidil Haram, ke Mekah. Sampai di Mekah tahu dah apa yang dilakukan oleh beliau. Biasanya kan kalau kita di Mekah itu sampai kita berdoa kepada diri kita sendiri kan? Ya Allah berilah aku jodoh, berilah aku kekayaan. Biasanya gitu. Biasanya kalau kita sudah sampai pasti mengenai diri kita sendiri. Tapi berbeda dengan Uwais. Sampai di Mekah yang didoakannya apa? Ya Allah, dan ampunkanlah segala dosa ibunda saya. Ridhoilah yang masuk kepada surga. Cuma satu doanya, yaitu tadi cuma untuk ibundanya ini diridhoi oleh Allah SWT masuk ke surga. Bayangkan, dia nggak berdoa tentang dirinya, tapi tentang ibundanya. Sampai-sampai ibundanya ini heran. Baik, kenapa kau cuma mendoakan aku? Kenapa kau tidak mendoakan dirimu sendiri gitu? Jawab oleh Uwais, ya ibunda, sesungguhnya biarlah aku doakan kamu saja. Biarlah Allah meridhoi aku masuk surga dengan ridhomu. Saking berbaktinya Uwais al-Qarni. Sampai-sampai pada saat meninggalnya Rasulullah SAW disebutkanlah si Uwais ini kepada para sahabat. Sampai-sampai sahabat ini heran. Lah, Uwais ini siapa? Golongan sahabat tidak, di Mekah tidak, sama-sama berperang tidak. Kok kita nggak kenal ya? Akhirnya dijawab oleh Rasulullah SAW. Jumpailah si Uwais ini, tolong cari. Kenapa dia bisa sampai terkenal? Dia bisa sampai seleb bukan? Jadi artis dia di langit. Sampai heran para sahabat itu, terutama Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, carilah oleh kamu orang yang bernama Uwais, yang mana di lengannya itu ada tanda bekas kusta sebesar dirham di kedua lengannya. Sini ya, ada ya. Ada bekas sebesar dirham. Bekas daging kusta. Di sini ya, bosan. Nah, akhirnya singkatnya dicarilah beliau si Uwais ini oleh Abu Bakar dan juga Umar. Sampailah bertemu dengan si Uwais al-Qarni ini. Dan diceritakanlah tadi bagaimana dia taat dan juga patuh kepada kepada orang tuanya tadi, yaitu ibundanya. Nah, dari kisah ini anak-anak Bapak sekalian, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya bakti seorang anak itu sangat penting kepada orang tuanya. Sampai-sampai dari kisahnya ini dapat kita ambil ibrahnya, pengajarannya. Kalau kita berbakti kepada orang tua kita, maka Allah akan memuliakan kita. Jadi jangan sekali-sekali kita menghargai ataupun menyiksa orang tua kita, terutama kalau orang tua kita sudah tua. Ya, beliau yang melahirkan kita, yang merawat kita dan segala macamnya. Jadi tetaplah taat kepada ibunda kita dan juga kedua orang tua kita. Ya, jadi pengajaran dari kisah Uwais al-Qarni ini. Dan ini ada beberapa teladan dapat diambil dari Uwais al-Qarni. Coba bacakan Dimas. Teladan yang dapat diambil dari kisah Uwais al-Qarni itu yang ketiga. Yang pertama, sederhana. Uwais adalah pribadi yang sederhana hidupnya, tidak bergelimang harta. Ujian dalam hidupnya diterima dengan lapang dada. Oke, stop. Coba apa yang dimaksud dengan sederhana tadi? Ya sederhana, dia tidak memiliki harta yang berlimpah. Dia hidup dengan kehidupan ya hidup dengan seadanya. Baik, terima kasih ya saudara. Lalu Ananda Salima Selina, yang kedua. Hormat dan taat pada orang tua. Nah, apa yang dimaksud dengan hormat dan taat kepada orang tua tadi? Yaitu menghormati dan menggunakan dan kita keluar dan kita Oke, berarti intinya kita harus apa? Hormat dan taat kepada orang. Yang ketiga, apa? Ananda Ilham. Jadi dikata wakal dan ramah. Maksudnya? Pada saat itu dia diistimewakan oleh Umar bin Khattab, namun dia tidak memanfaatkannya, malah dia ingin melakukan layaknya rakyat biasa yang lain. Apa maksud dari ini? Itu Maksudnya adalah
kita tawakal dan berkaramah, kita bertakwa kepada Allah, sehingga ketika kita dimuliakan oleh orang lain, kita tidak memanfaatkan kemuliaan tersebut. Seperti Umar tadi, Umar kan akhirnya karena bertemu dengan Qais, dihormati Qais ini sampai-sampai ingin diberikan harta, ingin diberikan ini dan itu, tapi beliau menolak dan beliau malah ingin dibiarkan seperti rakyat biasa, sehingga beliau ini terkenalnya bukan di dunia, tetapi di langit, di akhirat gitu. Para malaikat yang melike, yang memberikan subscribe-nya kepada beliau, bukan manusia. Jadi tetap kita menjadi pribadi yang sederhana, hormat dan taat kepada orang tua, tawakal dan juga ramah. Dan ini ada beberapa contohnya dari ilustrasinya ya. Sederhana di sini. Hidupnya itu tak berkelimangan harta, tetap bisa bahagia. Di sini tawakal, artinya dia selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga ramah juga kepada sesamanya gitu. Dan ilustrasinya. Yang ketiga ini hormat dan taat kepada orang tua. Ini mungkin bisa terjadi gambarnya ini pada Idul Fitri ya. Kita perhatikan salam-salam sama orang tua. Padahal bukan cuma Idul Fitri yang kita bisa salam-salam dan minta maaf, tapi setiap hari bisa. Oke? Nah, itu tadi dari beberapa ilustrasinya. Masuk kepada simpulan, sudah ya. Kita simpulkan tadi. Slide terakhir. Sekian dan terima kasih. Dan ini foto Bapak. Ya, foto Bapak itu ya. Ya, foto Bapak Pak pas masih muda. Kalau sekarang udah pakai kacamata. Sama siapa Bapak dulu? Oh, Bapak udah punya apa? Istri gitu? Udah. Waktu itu sama siapa sih? Belum ada apa? Ini yang foto ini istri Bapak. Nanti Bapak kenalkan. Datang aja ke rumah. Oke, itu saja mungkin dari Bapak. Banyak maaf. Mungkin banyak kesilapan yang terjadi dalam pembelajaran kita ini. Tolong diambil saja baiknya, tolong dibuang yang buruknya. Ya. Jangan mengkola, perhatikan apa yang disampaikan, jangan perhatikan yang menyampaikan, karena Bapak ini manusia biasa, punya banyak kesalahan, dan juga Bapak ini tidak sempurna. Dan mungkin yang Bapak amalkan di sini adalah balik walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat. Dan ini yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari sama-sama kita bertawakal kepada Allah dan tidak lupa untuk senantiasa melaksanakan yang diperintahkan, segala apapun yang dilarang, terutama mencontohkan dalam kehidupan kita apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Itu saja dari Bapak. Banyak maaf. Akhiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.